Halo Sobat Kalteng Belajar. Kalteng Belajar, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen muda Universitas Palangkaraya, yang dimana beliau S1-nya di Universitas Brawijaya, S2-nya di Institut Teknologi 10 November. Dan yang pasti beliau ini banyak sekali prestasinya, tepatnya di bidang penelitian. Seperti apa untuk perbincangan kita kali ini? Ikuti terus di Kalteng Belajar. Di sini sudah ada bersama kita Randy Muhammad Iqbal. Halo Ren. Halo, gimana kabar? Gimana Pak? Baik. Kabar Randy gimana? Alhamdulillah baik. Nah, ini Udah lagi di mana? kelamaan WFH ini. Iya, kita Sekarang lagi di rumah orang tua, lagi di Sampit. di Sudah berapa Sampit. hari ya? Sudah 3 minggu lebih kayaknya di sini. Oke. Berarti work from home-nya langsung dari Sampit ya? Ya, semua dari Sampit. Oke. Ini mau ngobrol nih Ren. Terima kasih banyak waktunya. Sudah memberikan kesempatan juga untuk Kalteng Belajar akan berdiskusi singkat saja tentunya di sharing session Kalteng Belajar. Ren, oke. Oi. Selama work from home ini gimana kegiatan belajar mengajar? Kegiatan belajar semua via daring ya. Semua via daring, dari tugas via daring, kuliah juga via beberapa aplikasi ya. Bisa Zoom, bisa Google Meet, itu juga dipakai. Tapi seru sih ya. Jadi pandemi ini sebenarnya itu secara tidak langsung ada positifnya menurut aku sih satu hal ya. Jadi kita itu mungkin dulu tidak terpikirkan ya untuk menggunakan fitur-fitur itu yang ibaratnya kita bisa meeting tanpa harus face to face datang di satu tempat. Kalau misalnya gara-gara pandemi ini kita dipaksa supaya menggunakan teknologi ini dengan berbagai cara gitu kan. Maksudnya dalam artian dengan teknologi yang cepat berkembang seperti ini ya kita kita jadi lebih aware terhadap kemajuan teknologi seperti itu. Ya, Jadi yang dulu kita tidak pikirkan untuk kuliah online ya khususnya ya, bukan tidak pernah dipikirkan sih, tapi ada kepikiran cuman realisasinya hampir nggak ada gitu kan. Cuman pas selama pandemi itu langsung semua action untuk kuliah online dan lain-lain. Langsung perubahan gitu ya. Anggapan perubahan besar-besaran sebenarnya ya Ren ya. Kalau untuk belajar mengajar di Kalimantan Tengah sendiri. Dan ada kendala nggak sih Ren selama belajar mengajar online ini Ren? Mungkin dari mahasiswanya, dari Randy sendiri. Kalau dari aku sendiri sih nggak ada ya. Kadang-kadang tuh kendalanya di mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya kendala mahasiswa ya itu juga paham lah ya. Karena kan kadang-kadang mahasiswa itu ada yang dari luar pulau dan lain-lain. Mereka posisi ngekos. Terus problem paling banyak sih ini paket data kayaknya. Ya paket data kalau misalnya bayangin misalnya dia udah 24 SKS ada 8 mata kuliah, satu kali meeting kalau dia nggak pakai wifi itu udah nggak kebayang dia habis berapa deh kayaknya. Kalau misalnya dosennya sih enak, biasanya dosennya kan di rumah ada kebanyakan ya, nggak semua sih. Kebanyakan pakai wifi di rumah, jadi itu lebih enak. Tapi kalau misalnya mahasiswa kan nggak semua pakai wifi, itu yang kadang-kadang bikin ini juga sih bikin bikin dilematik ya. Tapi ya mau gimana lagi sih, zamannya udah kayak gini ya mau nggak mau harus ngikutin. Dan yang pasti bikin kepikiran juga ya Ren ya, kadang tuh Ibu, Bapak, kuota saya habis, ini segala macam. Ya betul. Iya, tapi emang harus kita hadapi sih. Ya, jadi dilematis juga karena kalau misalnya apalagi kami di ilmu eksakta ya, kalau misalnya cuma kasih tugas aja itu sense-nya itu gimana sih ya? Pasti menurutku CPL atau capaian pembelajar tuh nggak bakal sampai. Apalagi kalau cuman oke, kerjakan tugas ini, baca ini, tapi tanpa kita kontrol, tanpa kita expand gitu kan. Nah makanya kuliah via daring, tatap muka via daring itu tetap harus dilaksanakan menurut aku kayak gitu. Berarti emang harus yang sinkronus gitu ya, Ren ya? Emang harus video conference terus setiap kali pertemuan.
Oke, Ren, tentunya Dan sebagai dosen, pendidik, tentunya juga menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya Randy ini sangat pro banget masalah penelitian. Nah, Ren, berbicara dengan penelitian tentunya banyak banget ya pengalaman dari Randy sendiri. Itu awalnya gimana sih, Ren, sampai tertarik banget di dunia penelitian ini, Ren? Oke, awalnya itu dari S1 ya. S1 itu di ketika semester 5 kuliah, aku itu ikut namanya program PKM, program kreativitas mahasiswa, tapi ambil di bidang penelitian. Nah, dari situ ketemulah pembimbing, sebut saja nih namanya Bunya Sriwardani. Beliau itu juga sering banget jadi pemateri PKM, program kreativitas mahasiswa, jadi juri juga di Brawijaya sana, kemudian aku jadi anak bimbingnya. Terus karena dibimbing oleh ibunya terus-menerus ya, kita ikut PKM tahun 2014, didanai oleh Dikti tahun itu, kemudian kita juga melaju ke Timnas. Nah, Timnas itu anyway namanya apa kepanjangan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Itu juga salah satu event terbesar yang diadakan Dikti. Jadi di Timnas 2014 itu waktu itu tuan rumahnya adalah Universitas Diponegoro Undip. Kemudian tim kami dapat gold medal. Nah, itu juga nggak expect banget ya. Waktu itu tuh dari berbagai macam kampus dan persaingan ketat, tim kami itu salah satu yang mendapatkan gold medal, medali emas waktu itu. Nah, setelah pulang dari Timnas di tahun 2014, di akhir tahun, aku sebelum ambil skripsi, ternyata ada announcement dari fakultas. Ya, kalau misalnya yang dapat gold medal di Timnas itu kita dibebaskan dari ujian skripsi satu pun, baik itu seminar proposal maupun ujian komprehensif ya, komprehensif. Nah, jadi semenjak saat itu kayaknya saya menemukan passion baru ya. Jadi karena Ibu Dani juga yang memotivasi dan lain-lain, bahkan semenjak kenal dengan Ibu Dani itu aku langsung berpikir kayaknya jadi dosen aja deh. Ternyata sampai sekarang. Oke, berarti itu S1-nya kami itu gimana, S1-nya tanpa sidang skripsi. Jadi skripsinya tuh keren. Oke. Skripsinya ditulis, diketik seperti biasa, paling referensi sama pembimbing doang, terus nggak diuji. Jadi langsung tinggal kumpul aja udah. Oke, karena tentunya baru sekali ikut penelitian, dapat medali emas, ya. Oke, dan nggak ada sidang skripsi lagi. Keren. Ya, terus dapat uang juga dari UB. UB dikasih bonus. Jadi selain dikasih bonus dari UB, selain dikasih dana yang dari Dikti ya, dana menang kan itu wajar. Kemudian pas balik ke Brawijaya juga dikasih bonus, lumayan bonusnya lah buat mahasiswa itu. Oke, keren. Bonusnya kalau bisa kasih tahu ya hampir 10 juta satu tim. Wow, satu tim berapa orang kemarin? Satu tim kemarin 5 orang. 5 orang. Dan dari semuanya bebas dari rumah. Oke. Dan yang dari awal tersebut membuatlah Randy semakin mencintai dunia penelitian. Sampai sekarang pun artikel-artikelnya sudah terindeks apa aja, Ren? Alhamdulillah sudah Scopus ada berapa saya lupa ya. Terus ada 6 di kalau nggak 9, 10 sih lupa. Waduh, saya satu pun belum. Oke, terus apa lagi, Ren? Terus Google Scholar, Sinta juga, terus ya kalau misalnya udah terindeks Scopus atau Web of Science kan pasti yang Sinta Scholar pasti ngikut kan gitu. Ya alhamdulillah lah. Keren. Berarti sudah terindeks jurnal nasional bahkan internasional ya, Ren ya? Iya. Oke. Dan yang pasti setelah Randy S1 sudah mengikuti penelitian, S2 pastinya juga sampai akhirnya jadi dosen terus-menerus, itu ada kebosanan nggak di dalam diri Randy sendiri untuk di dunia penelitian ini? Kalau bosan sih nggak ya, karena kadang-kadang kita itu mikirin topiknya itu gara-gara topiknya itu topiknya mungkin secara umum itu hampir sama ya.
material science kan. Kemudian yang bikin berbeda tuh kadang-kadang kita menggunakan ide-ide baru. Nah, ide-ide baru itu yang kadang-kadang membuat kita berpikir lagi nih, apa sih yang baru kayak gitu kan. Nah, jadi karena mencari ide-ide baru ini sih yang menurut aku yang bikin nggak bosannya di situ. Gitu. Apalagi kalau kita bicara material science, kalau Kalimantan Tengah tuh banyak banget mineral alam, terus limbah-limbah limbah-limbah yang banyak bisa digunakan untuk banyak hal gitu. Oke, berarti emang apa ada ide baru itu adalah sesuatu tantangan yang baru juga, jadi membuat semakin bermotivasi gitu ya, Ren ya. Semakin Ya, benar banget. memotivasi juga, iya. Dan untuk sebagai dosen sendiri, Randy ngajakin mahasiswa juga kan pastinya untuk penelitian. Ini bisa disampaikan juga, dijelaskan ke teman-teman Katang Belajar gimana pengalamannya mengajak mahasiswa juga untuk mengikuti penelitian. Iya, Ani. Semenjak 2018 itu udah ngajak mahasiswa sih ya, jadi mahasiswa MIPA khususnya, kita paling tidak bikin ini paper review. Kalau nggak paper review ya bikin KTI lah ya minimal di situ. Nah, KTI-nya tuh ada dua mekanisme, ada yang cuma based on review, jadi kita tidak melakukan penelitian, tapi kita mengumpulkan data-data dari artikel-artikel yang sudah ada, kemudian ide kita dimasukkan di situ. Yang kedua, kita bisa juga melakukan based on real eksperimen. Jadi kita lakukan eksperimennya di dalam laboratorium, kemudian kita dapat datanya, baru kita ikut lomba. Jadi ada dua cara kemarin kami yang ikut lomba kesana kemarin itu, ada yang based on review paper, kemudian yang kedua adalah based on eksperimen kayak gitu. Dan ternyata gini juga apa namanya, SDM Kalimantan Tengah tuh nggak kalah bersaing kok kalau misalnya kita compare dengan dengan SDM di outside Kalimantan Tengah ya. Karena buktinya mahasiswa aku itu juga bisa dapat juara gitu kan di beberapa event nasional, bahkan juga di internasional kemarin juga dapat satu. Kalau ya sebenarnya gini aja sih, kita itu yang kurang adalah sarana prasarana menurutku ya. Kadang kita tidak punya alat atau apa, kita harus kirim. Tapi kalau misalnya kita punya kerjasama yang baik dengan instansi yang lain atau kenalan yang baik, itu bakal membantu kita, bakal sangat membantu kita. Cuman yang lemahnya itu mungkin aja di sarana prasarana. Tapi kalau di SDM menurutku, SDM itu bisa dibentuk ya, dimanapun orang berada itu kan memang kita tidak bisa memilih lahir di mana dan lain-lain. Tapi menurutku SDM itu bisa dibentuk by proses kayak gitu. Oke. Berarti yang pasti Randy sudah ngajakin mahasiswa dan banyak sekali juga prestasi-prestasinya. Kemarin kan ya, ada yang tingkat nasional, bahkan internasional. Tahun ini pun, apa aja nih yang dipersiapkan Ren dengan mahasiswa? Tahun ini itu udah dari bulan apa ya kemarin sudah nyiapin ambil data ya buat internasional event. Biasanya itu bulan September, Oktober. Harusnya kemarin itu bulan Juni ini ada event di Malaysia, cuman kayaknya nggak yakin bisa ikut karena kan pandemi ini nggak tahu kapan berakhirnya. Nah, plan selanjutnya sih mungkin kita bisa ikut World Invention and Technology Expo. Mungkin biasanya tahun lalu itu diadakan bulan Oktober, cuman tahun ini masih belum ada announcement resmi karena pandemi juga ya. Itu. Nah, tapi untuk sementara sih yang kita ikutkan sambil menunggu ini, kita ikut ini sama mahasiswa ikut lomba esai ilmiah nasional. Nah, jadi kemarin bulan lalu ya, mahasiswa aku tuh dapat juara harapan 2. Jadi daripada dia itu nasional ya. Jadi daripada dia tidur-tiduran di rumah dan lain-lain, ya udah aku bilang produktif aja, bikin esai dan lain-lain, menang nggak menang ikutin aja dulu. Ternyata dapat juara harapan 2, lumayan lah. Keren. Oke, Ren. Ini terakhir nih, Ren. Untuk harapan tentunya tadi Randy juga menyampaikan sarana-prasarana yang masih kurang untuk di Kalimantan Tengah sendiri. Selain itu mungkin harapan ke depannya juga terkait dunia riset. Silakan, Ren. Harapan ke depannya mungkin lembaga kita ya, itu mungkin bisa pelan-pelan melengkapi sarana prasarana untuk laboratorium ya. Tuh. Karena itu salah satu kunci untuk penelitian, supaya pertama sih supaya orang dari luar lembaga kita itu datang ke kita untuk melakukan uji dan lain-lain segala macam. Nah, dari hal tersebut kita bisa mendapatkan banyak kerjasama baru. Ya, kalau kerjasama baru kita bisa dapatkan, otomatis
artikel-artikel yang bisa dipublikasikan secara bersama itu bakal lebih banyak. Itu ada salah satu strategi. Kenapa salah satu strategi aku juga kenapa kemarin itu punya publikasi ya lumayan karena berdasarkan ada beberapa kerjasama. Jadi kalau kerjasamanya banyak, otomatis lebih gampang meng-create paper itu meng-create papernya itu juga semakin banyak. Jadi pelan-pelan di situ salah satu strateginya adalah kalau kita punya pelan-pelan nih melengkapi, kita kan punya SDA yang luar biasa ya. Nah kalau kita pelan-pelan melengkapi sumber daya sarana prasarananya. Jadi orang itu datang ke kita selain mengeksplor sumber daya alamnya, kita juga orang dari luar Kalimantan Tengah juga bisa menguji sampel-sampelnya ke kita gitu kan. Nah kalau misalnya menguji sampel gitu, kita juga bisa membuat kerjasama tertentu supaya bisa menghasilkan paper bersama kayak gitu. Oke, Randy, terima kasih banyak. Sukses terus untuk dunia penelitiannya juga dan yang pasti untuk mengajar di FMIPA Universitas Palangkaraya. Sukses terus, Randy. Terima kasih. Ya. Ya, dan terima kasih juga untuk Sobat Kalteng Belajar yang sudah menyaksikan sharing session bersama Randy Muhammad Iqbal, seorang dosen muda Universitas Palangkaraya. Terima kasih.